Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih Anda yang setia, yang sudah mensubscribe channel saya ini, baik yang di YouTube, di TikTok, ataupun dimanapun media yang saudara bisa akses bahan atau materi khotbah saya ini. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan yang saya akan sampaikan sebentar lagi berjudul Kondisi yang dikehendaki Allah. Kondisi yang dikehendaki Allah. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi saya ulangi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terjemahan NET bahasa Inggris, New English Translation, mengatakan begini untuk ayat yang sama. Blessed are those who hunger and thirst for the righteousness, for they will be satisfied. Di situ dikatakan hunger and thirst, lapar dan haus, for righteousness, untuk kebenaran. Saudara-saudara, dan kata kebenaran yang barusan kita baca di ayat ini, Matius 5 ayat 6, sebenarnya sama dengan Matius 5 ayat 20. Nah, ini menarik, saudara. Jadi masih dalam rangkaian khotbah Yesus di bukit, pengajaran Yesus di bukit. Jadi Matius 5 ayat 6 itu ada kata kebenaran, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kemudian ayat 20 dari Matius pasal yang sama, pasal 5, dikatakan begini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan di sini memakai kata Yunani yang sama, diterjemahkan menjadi hidup keagamaan, sedangkan Matius 5 ayat 6 itu diterjemahkan kebenaran, karena dari satu kata Yunani yang sama, yaitu dikaiosune. Dikaiosune itu artinya kebenaran. Di sini diartikan hidup keagamaan. Nah, saudara sekalian, dikaiosune itu artinya justice, keadilan, righteousness, kebenaran. Selain justice dan kebenaran, kebenaran tentunya kebenaran ilahi, divine righteousness. Ini secara praktis itu artinya kebenaran ilahi, kebenaran yang berasal dari Allah. Nah, selain arti righteousness dan juga justice, kata dikaiosune juga artinya the condition acceptable to God. Kondisi yang berkenan kepada Allah, kondisi yang menyukakan hati Allah. Jadi keadilan, kebenaran itu kondisi, keadaan yang membuat Allah senang. Dikaiosune juga diartikan sebagai integrity atau purity of life, ya, kemurnian hidup. Yang terakhir, kata dikaiosune juga artinya correctness of thinking, feeling, and acting. Jadi benar dalam berpikir, thinking, feeling, perasaan, dan juga acting, tindakan. Karena pikiran, perasaan itu menghasilkan sebuah kehendak. Kehendak itu akan terjadi perbuatan atau sikap atau perilaku. Jadi saudara sekalian, saya ulangi sekali lagi, ketika orang mempunyai integritas, mempunyai cara berpikir yang benar, tindakan yang benar, yaitu yang adil dan benar, itu kondisi yang membuat Allah disukakan. Itulah sebabnya tadi di Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu, jika hidup dikaiosune-mu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan atau dikaiosune ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang punya hidup keagamaan, yang punya dikaiosune, yang hidupnya adil, yang benar, yang punya integritas, yang cara berpikirnya benar, perilakunya benar, karena perasaannya benar. Jadi siapapun yang lapar dan haus akan kebenaran, yang lapar dan haus akan keadilan dan juga kebenaran, itu yang menyukakan hati Allah. Dan karena menyukakan hati Allah, maka diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi masuk kerajaan surga, kita harus hidupnya benar. Kita harus punya kondisi dalam keadaan yang lapar dan haus. Bukan hanya lapar dan haus, tetapi juga melakukan kebenaran. Makanya Yesus berkata di Matius 7 ayat 21 ya, sampai 23. Ini ayat yang mengerikan, saudara ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan hanya di gereja memuji menyembah Tuhan, tetapi kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa di luar gereja, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga, saudara sekalian. Jadi jelas di sini, yang masuk dalam kerajaan surga itu bukan hanya mulutnya yang memuji menyembah Tuhan, tetapi kehidupannya, perilakunya harus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Harus kondisi yang menyukakan hati Allah.
Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Jadi ini pasti orang yang hidup dalam suasana pelayanan. Kenapa? Melakukan mujizat, banyak mujizat, mengusir setan, bernubuat. Itu para rohaniawan. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau saudara lihat di sini, pembuat kejahatan adalah mereka yang cara berpikirnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka yang hidupnya tidak adil dan tidak benar. Yang di mata Allah, orang yang hidupnya tidak adil, tidak benar, itu kondisi yang tidak berkenan. Jadi saudara sekalian, lapar dan haus akan kebenaran itu sangat penting. Itu kondisi yang menyebabkan kita diterima di kemah abadinya. Ada yang mengatakan lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran di sini adalah firman Tuhan. Dasar ayatnya adalah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, menarik saudara sekalian. Di Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau dari bahasa Indonesia, sama katanya persis sama, ya, sama-sama kebenaran. Tapi ketika kita cari tahu bahasa aslinya, kalau di Matius 5 ayat 6 dan ayat 20 itu memakai kata Yunaninya dikaiosune, diterjemahkan kebenaran dalam bahasa Indonesia. Kalau Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kata kebenaran di situ bahasa Yunaninya aletheia. Nah, aletheia ini saudara sekalian memang artinya kebenaran. Aletheia, kebenaran. Bahasa Inggris itu menerjemahkan truth, ya, truth. Jadi truth di sini dari bahasa Yunaninya aletheia. Yang dimaksudkan adalah firman Tuhan. Jadi kita harus juga lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, rema, yang keluar dari mulut Allah. Itu firman Tuhan itu. Ya, rematos, Kristus, firman Kristus. Ya, firman yang diurapi sehingga kita lakukan dalam kehidupan kita. Di perjanjian lama juga. Ya, Nabi Amos menyinggung, Amos 8 ayat 11. Dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita juga mesti haus akan firman Tuhan, kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran yang akan menguduskan kita. Sehingga hidup kita, tadi dikatakan purity of life. Hidup kita jadi adil, jadi benar. Ya, pikiran kita sesuai dengan pikiran Tuhan. Sehingga kehendak kita juga kehendak Allah. Nah, yang menarik kata kebenaran atau truth, aletheia, di situ dari kata Yunani aletheia itu dari dua suku kata A. Ya, A itu artinya alpha. Alpha bisa sebagai artikel negatif, ya, partikel negatif. Ya, misal A susila, A moral. Ya. A itu berarti negatif. Kemudian A lantano. Nah, lantano ini menarik. Artinya to be hidden, tersembunyi, secretly. Ya, without knowing, tidak diketahui. Jadi ketika diungkapkan, itu menjadi sesuatu yang diketahui, sesuatu yang tidak tersembunyi. Itulah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu sangat kita butuhkan, karena itu makanan bagi jiwa kita. Manusia tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Minggu lalu, saudara bisa dengarkan firman Tuhan minggu lalu, itu berjudul eatable. Itu berarti dapat dimakan. Nah, firman itu kita harus makan, kita harus konsumsi untuk kekuatan batiniah kita, kekuatan rohani kita. Karena manusia itu bukan hanya jasmani, tetapi rohani. Kalau jasmani kita nggak diberi makan, itu akan mati. Demikian juga dengan jiwa kita atau rohani kita, kalau nggak diberi makan, kita akan mati. Nah, makanya kita harus punya keinginan kuat untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Sehingga kondisi kita menyebabkan Allah disukakan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Matius 5 ayat 6, dikatakan, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Jadi lebih bersifat praktikal. Lapar dan haus akan kebenaran, itu akan dipuaskan. Nah, orang yang rindu melakukan kehendak Allah, itu juga akan dipuaskan. Marilah kita hidup melakukan kehendak Allah seperti Kristus. Kristus punya prinsip, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi bukan hanya sebagai makanan, tetapi sebagai gaya hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Sehingga kita bisa diterima di kemah abadi. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ola Gracia.